Ini pengalaman langsung. Istri saya, dia berkata, kira-kira orangnya berapa ya? 3.000, saya bilang. Oke. Diam-diam dia minta duit sama Tuhan. Tuhan, dia 3.000, aku minta 30 juta. Saya tidak tahu, saudara. Tidak ngomong sama saya. Baik, lapor aku ya, aku tidak isap apa. Ya toh? Anjir, dia sacap tio sekaligus. Siapa sih sanggup aku minum? Pokoknya semua lapor Tuhan sendiri. Dia diam-diam. Tuhan, minta sacap tio. Seminggu kemudian saya bilang, loh, ada orang bilang, Pak, ini cek Pak. Saya diperintah Tuhan memberi Bapak. Saya lihat, sacap jitio. Wah, pikirku, puji Tuhan aku ganti mobil ah. Lah aku kan gak ngerti istriku ngomong apa. Aku bilang, Tuhan buat ganti mobil ya? Nggak. Buat aku? Nggak. Wah, nggak gitu tuh biasanya buat orang lain. Buat siapa? Nanti kamu tahu. Nah terus saya harus tanya siapa ini? Tanya istrimu. Saya sampai rumah saya bilang, yang kau itu minta apa toh? Biar Tuhan. Belum tak tujui. Kau minta apa? Ada apa? Ini loh. Ada orang ngasih duit kok 32 juta. Cash. Dia bilang, ya Tuhan itu sayang. Lu kamu punya maksud apa? Aku minta uang 30 juta buat mantu. Oh pantesan. Ayo sekarang sembayang. Berapa yang kita harus beri perpuluhan? Balik. Sembayang saya sama dia. Berapa Tuhan yang aku harus beri perpuluhan? Tuhan berkata 5 juta. Istri saya bilang 5 juta. Loh kok lucu? Adik sacam jitio kan enggak 32 juta kan enggak 5 juta toh. Harusnya kan 3 juta 200. Tuhan bilang 5 juta. Saya ambil. Buat siapa Tuhan? Buat ini. Bagi. Lek, hari itu bayar. Saya enggak tahu saudara. Saya cuma nurut. 5 juta. Setelah saya sudah cari tempat semua tak hitung, butuh 50 juta. Aku bilang, lah 50 juta yang. Terus istri saya bilang, pantesan Tuhan tuh minta dulu 5 juta. Karena Tuhan tuh tahu butuhnya 50. Terus aku bilang, oh pantesan. Terus dia bilang, kamu siap-siap. Pasti nutup. Belum seminggu nutup 50 juta. Sampai saya bilang, waduh, Tuhan tuh sayang sama kamu. Kamu berapa punya? 55 juta. Iya, cepet toh deh Tuhan. Iya. Beri, maka kamu akan diberi. Bayangin. Ngawin kesok Juli. Sekarang sudah cash. Tuhan mau utang? Hah? Enggak. Kamu mau utangi Tuhan? Mau? Tapi jangan punya pikiran, tak kasih supaya dapetnya balik 10 hari. Punya pikiran gitu, macet. Wong Tuhan itu tidak bisa dibawa akali. Saudara tahu, hidup kekristenan itu penurutan, bukan perhitungan. Lihat apa yang terjadi. Tuhan Yesus pada waktu dia lihat anggurnya kurang, Maria ibunya berkata, mereka kekurangan anggur. Saudara kalau sebagai seorang ibu berkata sama anaknya minta tolong, lalu anakmu ngomong gini, kau mau apa ibu? Waktuku belum tiba. Kesinggung enggak? Belajar seperti Maria. Maria itu rendah hati, saudara. Yesus berkata begitu, dia tidak bantah. Dia tidak menolak. Dia tidak sakit hati. Dia langsung berkata kepada pelayan-pelayan, apa saja yang diperintahkan, turuti.
Dan Yesus membutuhkan orang yang mau menurut. Maka pada waktu itu Tuhan Yesus berkata apa? Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Perhatikan saudara. Kalau Tuhan Yesus menyuruh pelayan-pelayan ini saja sudah merupakan satu hal yang aneh. Sebab pesta sudah dimulai, sudah di tengah-tengah jalan pesta, berarti orang sudah tidak ada yang datang lagi. Jadi air untuk tempayan itu untuk pembasuh kaki diperlukan lagi tidak? Tidak ada gunanya. Tapi Tuhan Yesus berkata, isi tempayan-tempayan itu dengan air penuh. Itu tempayan-tempayan itu tempat cuci kaki, saudara. Sedang orang tamu-tamu sudah masuk semua, sudah dibasuh. Tapi Tuhan Yesus berkata, isi. Mereka nurut. Coba kalau yang disuruh itu orang pinter, isi. Dia bilang apa? Buat apa? Wong tamu ini sudah selesai. Betul enggak? Makanya jangan keminter. Kerap kali kalau Tuhan bilang gini, masa Tuhan? Harusnya gini. Lah, itu makanya tidak lihat mujizat. Tuhan mau nurut. Pelayan-pelayan ini diisi penuh. Setelah penuh, coba bayangin saudara. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Bayangin saudara. Kira-kira kalau saudara ini saudara datang ke rumah saya ngambil tidak usah dari tempayan itu, dari kamar mandi. Kamar mandi lumayan dari dibandingkan itu toh. Itu kayak ember WC. Iya toh? Saya dari kamar mandi, saya bilang, tolong ambil gelas. Saya ambil gitu. Kasih ke. Ayo, saya tanya, mau enggak? Mau enggak? Enggak mau dah. Enggak lihat mujizat. Sebab kamu pakai ini. Wah, tak logis Tuhan. Ini Tuhan Yesus mengatakan, cedok. Bawa kepada pemimpin pesta. Berarti bosnya. Bayangin, pembantu ini suruh bawa air cucian kaki. Taruh di cawan, bawa ke bos, suruh minum. Saya sampai gini, Tuhan, tak bayangke, aku kalau itu yang aku mbok suruh, gemeter Tuhan, tahu persis air cucian kaki, bawa, suruh minum. Nggak nurut ini salah, kesana siap dipecat, ya toh? Bayangin, ndak dedek gini. Pak, paling mesti ngomongnya gini. Saya disuruh menyampaikan ini, Pak. Lebih-lebih kalau itu diterima, diminum. Dia kan melotot. Pelayannya aja suruh, cedok minum. Mau ndak? Ndak mau. Mari, Pak. Waktu ini mau diminum. Bayangin rasanya kayak apa ini? Jantungnya kan copot. Malah habis diminum geleng-geleng. Bingung lihat ya. Pasti dia kepengen lihat di dalam cawannya. Wong air cucian kok geleng-geleng. Wah. Bayangin. Itu Allah. Kalau Allah menyuruh
saudara dan saya yang mungkin, itu bukan Allah. Saudara dan saya bisa. Tapi kalau saudara disuruh tidak mungkin, itu Allah. Tinggal sekarang kamu berani enggak? Tidak berani, tidak berani. Pasti tidak berani. Kalau engkau tidak belajar dari yang terkecil, kamu tidak akan berani yang terbesar. Tapi kalau engkau belajar, kamu tidak usah takut dan khawatir. Kenapa? Kamu sudah kenal Allahmu. Allahku itu luar biasa. Tidak pusing saya. Saya tidak pernah pusing. Sebab saya kenal dari Allah dari perkara kecil. Waktu saya suruh bangun rumah saya, uang 1 sen saya tidak punya, saudara. Tak punya, saudara. Tuhan cuma mengatakan, rumahmu mau roboh. Kamu naik ke atas. Waduh, dimakan rayap semuanya. Wah Tuhan, kok roboh, mau roboh. Tuhan berkata, panggil arsitek, bangun. 2 lantai. Hah? Loh Tuhan, 2 lantai. 2 lantai. Bawah buat persekutuan, atas buat rumah tinggalmu. Waduh. Langsung saya ya nurut. Saya bilang, yes, saya panggil anak Tuhan, tolong gambarin 2 lantai. Dia tanya, ini anak Tuhan yang bangun ini sekarang jadi besan saya. Saya enggak tahu. Pada waktu itu enggak tahu. Setelah sekarang saya bilang, oh ternyata kamu ini bangun rumah ini buat anakmu sendiri. Oh, aku enggak ngerti dulu kalau begini modelnya. Enggak tahu, saudara. Setelah saya panggil, rencanakan. Pokoknya saya minta atas kamar 4. Kamu sembayang, rencanakan sendiri. Desain sama dia. Berapa? 75 juta. Berapa? 75 juta. Oke. Kapan mau bangun? Padahal tidak punya duit. Nah, saya tinggal lapor sama bos kok. Terus dia bilang, kapan Pak Yusak mau? Secepatnya. Setelah saya bilang gitu, dia tanya, Pak Yusak punya uang berapa sekarang? Wah lah repot aku gitu. Nah, tanyai gitu repot saya. Nah memang tidak ada. Saya bilang, saya juga diplomatis. Jangan lalu bilang, tidak punya. Jangan, salah. Saya diplomatis. Tahap pertama butuh berapa? Loh betul toh? Loh lapornya sama bapak kan langkah demi langkah. Saya bilang, tahap pertama butuh berapa? 10 juta. Oke? Saya bilang, oke, tapi belum ada. Tak pikir, 10 juta cilik. Saya bilang, kapan mulai? Minggu depan. Oke, saya sembahyang. Tuhan, minggu depan mulai. Tahap pertama 10 juta. Tuhan ngomongin, nak, kamu kan punya mobil. Aku bilang, memang aku punya mobil. Lah iya. Lah kok kamu tanya aku? Oh ngerti, aku maksudnya dia langsung ngerti. Oh mobilku tak suruh jual. Rela enggak? Oh rela, enggak apa-apa. Saya punya mobil 2 kok. Jual 1 enggak apa-apa, enggak apa-apa. Biarin. Oke Tuhan. Langsung besok saya bawa ke showroom. Berapa? 42,5. Bayar cash. Langsung saya datang ke saudara seiman ini. Saya bilang, ini uang. Tahap pertama 42,5. Dia melotot. Dari mana Pak? Mobil. Lalu dia bilang, loh Pak, kok mobilnya dijual? Lah bosnya suruh jual loh. Ya wes toh jual. Jalan. Waktu semen enggak ada. Semen pas kosong enggak ada. Dia bilang gini, Pak, semen ini kosong, mau naik Pak. Kosong sama sekali, enggak ada Pak. Wah ini enggak bisa selesai Pak, 6 bulan. Wah mateng nih. Langsung saya khotbah di Cirebon, saya ngomong di tengah jalan gini, Tuhan,
ini semennya ndak mbok drop, macet ini bangunan ini ndak bisa selesai Tuhan. Tapi aku percaya Allahku sudah sediakan segala-galanya. Dia lebih tahu daripada aku. Habis itu saya khotbah di Cirebon, ndak nyinggung pembangunan. Sama sekali ndak. Selesai khotbah, ada satu orang nemuin saya. Pak Yusa, kamu ini ada apa sih Pak? Kenapa? Kok aku diperintah Tuhan suruh ngasih kamu semen 400 sak? Bayangin saudara, ndak tanggung-tanggung. 400 sak. Saya ini memang agen semen. Dan mulai besok semen semua tidak disalurkan karena harganya mau naik. Dan saya sudah menimbun sak gudang. Tapi Tuhan tadi ngomong, perlunya apa? Aku nyuruh kamu nimbun sak gudang. Buat apa? Temui hambaku. Dia bilang, kamu ngapain? Aku bangun rumah. Pantesan. Gak punya semen ya? Enggak, aku baru ngomong sama Tuhan. Besok saya antar 400 sak. Bayangin. Waktu truk datang, pemborong saudara seiman ini. Waduh, semen ini siapa? Pak Yusa. Wah. Di belakang saya ada gereja Isa Al-Masih, bangun gereja. Macet. Macet. Waktu lihat semen saya 400 sak, pendetanya datang. Dia bilang, Pak, kok punya semen banyak? Saya mesem. Kamu butuh toh? Ambil 40 sak buat perpuluhan buat kamu. Langsung, saudara. Wah, dia bilang, untung ya Pak saya datang. Nggak usah datang, tak kasih iya. Wong bapakku yang nyuruh kok. Wah, Tuhan luar biasa. Aku tahu kamu datang sini itu kan cuma tanya-tanya toh. Ya tanya kalau boleh pinjem gitu toh. Salah, aku bilang itu. Nggak usah pinjem, ambil 40 sak. Wah, dia bilang puji Tuhan. Loh, saudara tahu? Allah tidak pernah terlambat. Rumah sudah jadi, 6 bulan selesai. Tuhan, saya masuk, Tuhan bilang, aku senang kue nurut. Oke, terima kasih Tuhan. Loh, cuma terima kasih Tuhan. Agustus selesai, September, Oktober, November, Tuhan bilang apa? Aku ganti kamu mobil baru karena kamu sudah rela berikan. Mau kasih mobil lagi? Wah, ini rumah sudah jadi, mau kasih mobil? Ya, cuma beda 2 hari. 2 hari, istri saya ngomong. Yang hari Kamis kamu dikasih mobil baru. Itu hari Selasa dia ngomong. Saya bilang, Kamis, hari ini, mobil apa? Mazda baru, Capella. Berapa duit itu? Oh iya, bagi siapa yang ngasih? Tidak tahu, Tuhan yang ngatur. Pagi-pagi ada orang bilang, saya mau ngambil koran. Koran biasanya dibawa pembantu ke sana, lupa. Lalu, mana Bi korannya? Maaf Pak, lupa. Saya mau biasa merintah, bawa koran naik. Saya itu saya ngomong, kenapa enggak kamu ambil sendiri? Ini roh bicara. Oh ya, enggak usah ambil, aku yang turun. Saya turun ke bawah, saya ambil. Saya mau naik ke atas lagi. Ngomong, mengapa tidak baca di bawah saja? Tuhan kok aneh-aneh sih Tuhan? Ya tapi nurutlah. Baca di bawah. Baru 5 menit, ada bel. 6:30. Saya ngelongok. Anak Tuhan yang tidak pernah ngasih saya serupiah aja tidak pernah. Karena saya yang di bawah, bibinya semua di atas, saya di bawah buka pintu. Saya buka ihek, masih gembokan, saya bilang, tumben kamu ngapain pagi-pagi ke sini? Saya bilang, kalau kamu tidak ada perlu, lo tidak mungkin ke sini. Aku bilang, dia malah gini, luar biasa. Aku bilang, ada apa kok luar biasa? Pagi-pagi kok kamu bisa di bawah? Aku tadi itu mengambil koran, mau naik ke atas, Tuhan bilang, kenapa tidak baca di bawah saja? Aku ya menurut saja. Saya itu dari rumah minta bukti. Sebab semalam Tuhan ngomong terus, ambil uangmu 30 juta cash.
kasih hambaku Yusak buat ganti mobil. Bayangin. Aku tidak percaya sampai saya bilang, oke Tuhan, aku minta tanda. Kalau aku datang 6:30 pagi-pagi, Yusak biasanya kan tidurnya di atas. Kalau dia pribadi yang buka, ini jatah dia. Kalau tidak, bukan daripadamu. Jadi waktu saya bukai, dia bilang, luar biasa. Ini ada orang apa ini? Ada portir kok gajinya 30 juta. Saya buka, dia bilang langsung gini saudara, ganti mobil hari ini. Saya lihat, berapa? 30 juta. Saya bilang, waduh luar biasa. Coba kalau saya tadi tidak biasa nurut, 30 juta ini bersayap enggak? Lalu kamu bilang, aduh Tuhan ampun, ulangi. Tidak ada. Ulangan tuh tidak ada, balik lagi gitu, tidak ada. Waktu saya terima, saya berdoa, Tuhan ini ya. Kita berdoa, pergi ke ini, beli. Jadi pakai mobil baru. Saudara tahu, hidup dengan Allah hanya satu, penurutan. Perkara yang terkecil lakukan, maka kamu akan melihat perkara besar bersama dengan. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Allahmu tahu segala-galanya yang engkau dan saya perlukan. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Makanya seperti yang saya katakan, ada om yang umurnya 69 tahun, sakit jantung, jalan 10 langkah, jantungnya. Anaknya om ini dokternya bilang gini, Pak, jangan capek-capek, papa itu nanti shock, langsung dead. Sebab tekanan darahmu ini sudah tak ukur 230, bawahnya 120. Tidak apa-apa. Dia datang kepada hamba Tuhan, dia bilang, Pak, sembahyang buat saya Pak. Bukan saya loh ini, Pak, datang sembahyang. Nama om, jantung saya ini Pak. Mau sembuh om? Mau. Apa saja om? Ya. Percaya Yesus om? Ya. Sungguh? Ya. Berani mati? Ya. Ini ada tangga om, naik turun 6 kali. Bayangin. Kira-kira sinding enggak? Itu kalau saudara yang sakit, berani enggak kamu? Hah? Enggak berani dah? Makanya enggak lihat mujizat. Om ini bilang gini, aku jalan 10 langkah, jantungku dok. Ini mbok suruh naik terapi itu 6 kali. Nanti aku agak 1 kali mati loh. Terus dia bilang, dek mati kan untung tau om masuk surga. Katanya mau sembuh. Om itu langsung bilang gini, oke, aku dek mati kamu yang ngurus. Naik, masa bodoh, mati dek sing ngurus. Sampai atas, dia pikir, loh kok kuat ya, turun, naik lagi, loh kok kuat ya, 3 kali. Setelah 3 kali dia bilang, sudah kuat 3 kali, 6 kali, naik lagi, 6 kali, sehat sempurna. Luar biasa. Bayangin saudara, pulang diperiksa anaknya, tekanan darahnya normal. Dokternya bilang, Papa, pergi hamba Tuhan itu disuruh apa? Diobati apa? Naik turun tangga dalam nama Yesus. Wah, untung Pak aku tadi tidak nganter ke kamu. Coba aku nganter ke kamu, Papa tidak sembuh. Apa sih tak larang kok, betul tidak? Karena dia pinter. Dan dia tahu kalau itu naik turun mati. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil, saudara. Om ini nemuin saya bilang, memang Yusak, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil ya. Kalau tidak ngalami sendiri itu tidak percaya. Ngalami om? Ya, khotbahmu semua tak alami, betul itu. Baru bertobat loh saudara orang ini. Dia sudah ngalami semua. Saudara puluhan tahun, kamu tidak ngalami.
Karena apa? Tidak berani bayar harganya. Saudara, kalau engkau berani bayar harganya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jangan terpengaruh oleh apa yang kamu lihat, kamu dengar. Biarpun itu air kotor, kalau Yesus berkata minum, minum. Itu obat kuat. Betul tak? Iya, kamu takut tak? Kalau firman Tuhan berkata makan, firman Tuhan makan, pasti sembuh. Tidak usah khawatir. Wong Allah berkata manusia hidup bukan dari roti, tapi dari firman. Yang penting kamu harus belajar peka terhadap pimpinan Roh Kudus, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan.